Isu siapa ayah kandung Pangeran Harry kembali menyeruak di tengah-tengah Harry dan Meghan sedang gencar-gencarnya menyuarakan pemilu Amerika Serikat 2020. Isu lama kembali menyeruak ke permukaan menjelang detik-detik pemilihan Amerika Serikat 2020 ini. Salah satu rumor yang menggelayuti Putri Diana semasa hidupnya adalah tuduhan bahwa putra bungsunya itu bukanlah darah daging Pangeran Charles. Jika diamati, warna rambut dan kulit adik dari Pangeran William itu tak sama persis dengan Pangeran Charles. Raut wajah dan tarikan senyumnya memang sungguh beda. Sejumlah pihak mencurigai bahwa Pangeran Harry sebenarnya adalah buah cinta sang ibu dengan James Hewitt, perwira menengah angkatan darat Inggris yang disebut-sebut mendapat tempat khusus di hati Putri Diana. Baik hati, berani tapi sedikit ceroboh, Pangeran Harry dipandang kompleks sekaligus karismatik. Ia pun tidak meminta perlakuan khusus ketika tiba di barak sempitnya di Forward Operating Base Delhi saat berdinas militer di Afghanistan. Tak sedikit yang menyamakannya dengan James Hewitt. Namun rumor itu dibantah keras oleh mantan pelayan Putri Diana, Pauline Burrell. Hal tersebut ia sampaikan di dalam acara I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. Saya sangat yakin, kata Burrell saat ditanya keyakinannya bahwa Pangeran Harry adalah anak kandung Pangeran Charles. Seperti dikutip dari news.com. Lantas bagaimana dengan warna rambut yang oranye? Burrell mengatakan itu tak ada kaitannya dengan James Hewitt. Putri Diana tak mengenal James Hewitt ketika Harry lahir. Itu faktanya. 5 tahun setelah menikah ia mendapatkan Harry, kala itu ia belum bertemu dengan Hewitt. Jawaban yang sama juga disampaikan James Hewitt. Ia bukan ayah biologis Pangeran Harry. Hewitt berhubungan asmara dengan Putri Diana selama 5 tahun sejak 1986. Ia bertemu dengan Lady Diana dalam sebuah pesta. Diana mengisahkan pertemuan mereka yang pertama dan dari cara bicaranya jelaslah bahwa ia mengagumi pria tersebut. Bahkan setelah mereka menjauh, obrolan pertama mengalir alamiah, katanya. Dan inilah yang memicu rasa tertariknya. Menurutnya mereka langsung cocok. Setelah Harry lahir atau bahkan sebelum itu, Charles mulai kerap menemui Camilla Parker Bowles, kasih masa lalunya. Merasa tercapik-capik oleh pengkhianatan suaminya, sang putri merasa siap untuk berselingkuh. Secara alamiah, Hewitt adalah seorang penakluk wanita. Ia mencurahkan perhatian dan kasih sayang yang didambakan Diana. Ia mengaku kepada Diana bahwa ia adalah seorang pelatih berkuda. Ketika Diana mengaku takut kepada kuda, ia menawarkan bantuan untuk mengatasi rasa takut itu. Mereka pun membuat janji pertemuan berikutnya. Kisah kasih Putri Diana dan Hewitt berakhir saat keduanya dipisahkan oleh Perang Teluk. Dalam suatu laporan lain di Daily Mail yang mengutip Sunday Mirror, James Hewitt membantah bahwa ia adalah ayah bagi Pangeran Harry. Dalam pernyataan buka-bukaan dengan Sunday Mirror, untuk pertama kalinya ia membantah selentingan yang beredar. Katanya, saya mengerti rasa penasaran itu, tapi hari sudah mulai bisa berjalan ketika hubunganku dengan Diana bermula. Hewitt menambahkan, memang rambut merahnya serupa dengan rambut merah saya, dan orang bilang kita mirip. Saya memang cukup lama bersama dengan Diana, tapi saya harus bilang sekali dan selamanya bahwa saya bukan ayah Pangeran Harry. Ketika pertama kali aku bertemu dengan Diana, Harry sudah balita. Mengacu kepada potret-potret oleh juru foto Mario Testino untuk perayaan ulang tahun ke-18 Pangeran Harry, Hewitt mengatakan, kalau melihat foto itu, saya hanya bisa bilang betapa jauh lebih gantengnya dia daripada saya. Dalam buku garapan Ken Werf, pengawal pribadi Diana selama 6 tahun, juga dipaparkan bahwa selentingan itu sampah adanya dan telah membuat hati Putri Diana gundah. Kata Werf dalam bukunya, omong kosong itu harus dihentikan di sini, sekarang. Harry lahir pada 15 September 84. Diana baru bertemu dengan James pada musim panas 86. Lagi pula rambut merah yang disebut-sebut menjadi bukti adalah ciri khas keluarga Spencer. Akhirnya untuk memperjelas berita yang simpang siur beredar, pihak kerajaan dikabarkan mengadakan tes DNA untuk Harry. Pengakuan Diana tentang perselingkuhannya dengan James Hewitt sempat membuahkan pertanyaan siapa ayah kandung Pangeran Harry. Berdasarkan tes DNA, Harry tetap berdarah bangsawan Inggris. Kecuali orang dalam istana Inggris, siapa yang tahu jika Pangeran banyak ulah ini pernah menjalani tes DNA.
Namun dirilisnya buku terbaru kisah Diana The Last Word oleh Simon Sims menguak tabir itu. Dalam buku tersebut diungkapkan tentang dorongan dari istana untuk melakukan tes DNA terhadap Harry. Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip dikatakan sempat ragu perihal kedarah biruan Harry. Mereka khawatir jika Charles bukanlah ayah kandung pangeran kelahiran September 1984 itu. Dilansir dari harian London Sun, Diana yang meninggal tahun 1997 lalu tak mengatakan perihal ini kepada anak bungsunya, sampai menjadikannya misteri bagi Harry. Awal adanya tes DNA ini sebenarnya muncul dari pernyataan Diana sendiri. Dalam sebuah wawancara televisi, ia mengaku tentang affair-nya dengan Mayor James Hewitt sebelum mengandung Harry. Kesamaan warna rambut Harry dan Hewitt membuat ragu Diana mengenai siapa ayah kandung anak bungsunya itu. Dilansir The Sun, Diana bahkan meminta kedua anaknya menjalani tes DNA. Tes ini untuk mengungkapkan keraguan Diana mengenai apakah Harry benar-benar anak Charles. Hasilnya tidak menggegerkan. Tes DNA menunjukkan bahwa Harry benar-benar buah pernikahan Diana dengan Charles. Dan Harry tetap berhak mengakui kebangsawanan Inggrisnya hingga kini. Tapi benarkah isi buku Simmons ini? Banyak orang menyaksikannya. Beberapa koran Inggris menyatakan bahwa wanita ini sungguh tidak dekat dengan mendiang Diana. Keluarnya buku ini hanya untuk memperoleh keuntungan finansial semata. Biasa cari sensasi. Dan satu lagi berita yang tak kalah hebohnya dari pasangan Harry dan Meghan. Harry dan Meghan dikabarkan membuat hati Pangeran Philip, yaitu sang kakek, sakit hati. Ada apakah dengan pasangan ini? Pangeran Philip, kakek Pangeran Harry, diduga kecewa terhadap perilaku Meghan Markle. Hal ini tidak jauh-jauh dari keputusannya yang masih berkutat sebagai public figure. Padahal tugas istri dari kerajaan Inggris ialah mendukung kemonarkian. Bahkan Pangeran Philip menyamakan Meghan Markle dengan mendiang Putri Diana. Lantas bagaimana ungkapan kekecewaan terhadap istri Pangeran Harry, Meghan Markle? Kekecewaan Pangeran Philip bermula dari keputusan Meghan Markle yang ogah melepas karirnya sebagai artis Hollywood. Keputusan perempuan berusia 39 tahun ini dinilai Pangeran Philip merupakan simbol gagalnya mendukung Pangeran Harry dalam menjalankan tugas sebagai anggota kerajaan Inggris. Pangeran Philip saja rela melepaskan karirnya di Angkatan Laut Inggris untuk mendampingi istrinya, Ratu Elizabeth II. Sedangkan Meghan Markle malah diduga membujuk Pangeran Harry agar keluar dari anggota kerajaan Inggris. Saya pikir dia sangat kecewa, karena saya pikir dia, Pangeran Philip, menyerahkan karir Angkatan Lautnya untuk berdiri di samping Ratu dan membantu kerajaan, ungkap pemimpin redaksi Majesty Magazine Inggris Seward dilansir dari Mirror pada Kamis 1 Oktober 2020. Dan mengapa Meghan tidak bisa melepaskan karir aktingnya, mendukung suaminya dan mendukung monarki? Pangeran Philip tidak bisa mengerti mengapa dia tidak bisa mendukung Harry dan membantunya daripada ingin memiliki suaranya, lanjutnya. Sebelumnya dikabarkan berselisih paham dengan Meghan Markle, Pangeran Philip lebih dulu mengkritik Putri Diana, mantan istri pertama Pangeran Charles. Pangeran berusia 99 tahun ini pernah menyindir Putri Diana yang menganggap kerajaan Inggris sebagai perlombaan. Seperti yang biasa Pangeran Philip katakan kepada Diana, ini bukan kontes popularitas, kami semua bekerja sama, tutur Inggris Seward. Inggris Seward berpendapat jika pernyataan Pangeran Philip ke Putri Diana kini terulang lagi. Bedanya sindiran itu kini ditujukan kepada Meghan Markle. Saat pasangan yang menikah pada 19 Mei 2018 ini mengumumkan akan mundur dari anggota kerajaan Inggris, Pangeran Philip tak terlibat sama sekali. Bukan karena tidak diajak, tetapi pangeran kelahiran Yunani ini tak mau dilibatkan hingga buru-buru kabur. Tentu saja itu sangat membuatnya kesal. Dan ketika Pangeran Harry dan Meghan Markle mengadakan KTT Sandringham, Pangeran Philip terlihat meninggalkan rumah dengan sangat cepat sebelum mereka semua tiba, tandas Inggris Seward. Sebelumnya, Pangeran Philip pernah menasihati Pangeran Harry untuk tak menikahi Meghan Markle. Ia tidak mau salah satu cucunya ini menikahi seorang aktris. Namun nasi telah menjadi bubur. Pangeran Harry tetap menikahi Meghan Markle pada tahun 2018 lalu. Begitu juga dengan sang kakak, yaitu Pangeran William. Dari jauh-jauh waktu sudah menasehati adiknya untuk tidak terlalu terburu-buru menikahi Meghan Markle, karena Pangeran William menakuti efek menikahi seorang aktris.
Namun Harry tetap tak bergeming karena cintanya terlalu dalam sama Meghan Markle. Kini Pangeran Harry dan Meghan Markle telah keluar dari anggota kerajaan Inggris dan hidup mandiri di Amerika Serikat.